3. Selamat sore Bu Ainun, apa kabarnya? Selamat sore kembali Bu Dewi. Kabar saya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa pada umumnya, harus sehat, kuat, dan nyaman. Iya, Iya Bu. apa cerita nih Bu Ainun? Apa ada yang bisa saya bantu Bu Ainun? Ini Bu Dewi, saya juga pening melihat tingkah laku ada seorang anak saya, anak murid tapi ya Bu. Ini tingkahnya selalu keluar jika pelajaran berlangsung. Jadi saya agak pening sedikit sih Bu, gimana solusinya? Apa pendapat guru lain? Apa pendapat teman-teman? Seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu, masalah tentang murid ya Bu ya. Iya Bu. Jadi apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita saat ini Bu? Gini Bu, Ibu bisa gimana ya Bu ya? Mencari solusi anak yang sering keluar tadi Bu. Mana tahu Ibu kan saling tukar pikiran Ibu bisa memberi solusinya. Seperti itu Bu. Iya Bu, tentu saja Apa yang boleh. harus saya lakukan? Iya Bu, tentu saja boleh. Kebetulan juga saya ini lagi ada waktu kosong ini, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol untuk menemukan solusi dari masalah Ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Iya Bu. Jadi coba Ibu jelaskan tentang masalah Ibu yang konkretnya kepada saya Bu. Oh, gini, Bu. Anak ini kan, Bu, kalau kita sudah mulai jam pelajaran dimulai, banyaklah tingkahnya ya, Bu. Yang pertama, kalau disuruh nanti menghapus papan tulis, dia yang nomor satu, Bu. Supaya apa? Supaya bergerak ini badannya ini, Bu. Nah, itu Hmm. juga boleh dilakukannya. Sampah sekecil bonbon, kulit bonbon aja dia sudah keluar, permisi Bu, katanya. Jadi saya sebagai gurunya kadang saya jengkel, kadang saya melihat saja, ya seperti itu Bu. Kalau memang kok udah namanya dia keluar, nomor satu lah, itulah yang saya sedikit menghadapinya gimana gitu Bu solusinya. Mana tahu Ibu tahu cara mengatasinya. Oh begitu ceritanya Bu Inun ya. Seperti yang Ibu katakan tadi ada yang luar dinas 1 orang ya Bu ya. Oh Nah, iya iya. nah Bu, apa Ibu sudah pernah bertanya atau menelusuri penyebab si anak tersebut mengapa sering luar dinas pada saat jam belajar Bu? Oh sudah Bu. Jadi saya bertanya, kenapa kau selalu dinas luar kalau jam pelajaran? Jadi katanya begini penyebabnya, katanya tidak suka dengan pelajaran Ibu, katanya begitu. Seperti itu, Bu. Oh, terus dari pengamatan Ibu Inun, mengapa anak itu tidak suka pelajaran Ibu? Oh gitu ya, Bu. Iya. Jadi setelah saya amati ya Bu, saya amati, terus cerita berempat mata, terus saya panggil ke kantor. Kadang kita kan Bu, seorang guru itu mau memanggil anak ini ke depan kan Bu, kita tanya begitu. Dia menjawab begini, saya Bu pengen cita-cita menjadi polisi, bukan menjadi guru, katanya. Oke lah, kalau memang mau menjadi polisi, ya polisi juga harus ada disiplinnya. Lebih disiplin lagi polisi dibanding anak murid. Saya bilang begitu. Makanya kalau menjadi seorang suatu abdi negara itu harus mempunyai kedisiplinan. Nah, karena disiplin itu mulai dari dasar. Saya bilang begitu, Ibu Dewi. Oh begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira ya Bu, seperti apa sih seharusnya yang Ibu harapkan pada anak didik tersebut Bu? Oh, begitu ya. Ya Iya. pastinya ya Bu, kalau saya masuk mengajar, jam pelajaran saya, si anak itu harus diam di dalam dong, ya kan Bu? Kita seorang pendidik itu ya nggak mungkin lah kita biarkan anak itu di luar terus.
memang maunya dia di dalam, tapi sebentar aja. Kita kan 45 menit, kadang cuma 30 menit dia di dalam, 15 menit sudah jadi dinas luar. Karena kita ketahui ya kan Bu Dewi, kalau pelajaran ini tidak dipahami dari bab 1 ke bab berikutnya, dia kan tidak menyambung. Ya kan Bu? Makanya Iya. yang saya harapkan semoga anak ini mendengarkanlah apa yang saya ajarkan, didengarkannya supaya pelajaran bab demi bab harus dipahaminya. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan tindakan selanjutnya kepada anak tersebut? Oh, saya rasa begini ya, Bu. Saya mungkin kurang mengapa namanya itu ya, Bu ya? Saya mungkin belum berpihak pada anak, cara mengajar saya belum berpihak pada anak. Karena kalau kita berpihak pada anak, kita mendengarkan keluh kesah anak itu ya kan, Bu. Dia mungkin belum sarapan, orang tuanya mungkin lagi pergi jauh, dia tak sempat sarapan. Jadi saya kurang seperti yang diajarkan, belum berpihak pada anak lah cara saya. Makanya ke depan nih saya akan mengajarkan pendidikan pembelajaran yang berpihak pada anak. Seperti itu Bu Dewi. Baik, Bu. Apakah ada kira-kira metode atau cara mengajar yang sudah berhasil yang pernah Ibu lakukan selama ini? Oh, ada Bu. Di kelas lain kan ada juga Bu. Saya kan Bu mengajarkan ada 8 kelas. Nah, ada Bu, saya menggunakan ice breaking dan pembelajaran berpihak pada anak. Seperti itu Bu. Iya, Bu. Kira-kira ke depannya kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Kondisinya ya Bu ya. Yang saya Iya. harapkan seharusnya kalau kita mengajar ya Bu, kalau waktunya pelajaran dimulai, si anak itu harus berada di lokal. Terus ke depannya saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berpihak pada anak dan pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang lagi marak-maraknya di Merdeka Mengajar, Bu. Iya, oke, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Inen lakukan untuk meningkatkan cara belajar itu? Cara belajar anak tersebut, Bu? Ya, oke Bu. Ternyata pengamatan saya ya Bu, yang saya tingkatkan itu harusnya ada ice breaking-nya Bu. Karena kalau kita menggunakan ice breaking ya Bu ya, anak itu ada semangatnya sedikit. Yang dari yang mulai dia semangat, semangat 45 begitu, kalau pakai ice breaking, mereka itu ada kekompakan antara murid dan guru. Misalnya mau bertanya seperti itu, Bu. Enggak ada pemisahnya antara murid dan guru seperti dalam kategori pendidikan ya, Bu. Jangan adik kakak. Seperti itu, Bu. Makanya ke depan nih saya akan membuat ice breaking, pembelajaran berpihak pada anak, dan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu, bagus sekali, Bu. Oke. Menurut Ibu ini dari rating 1 sampai 10 nih, tentang rencana Ibu ke depannya tadi, itu, tingkat keberhasilannya itu ada di angka berapa, Bu? Kalau kebetulan saya ini mengenai eksak ya, Bu. Bisa dikatakan mulai 7 sampai 8 lah, Bu. Kalau 9 belum, Bu, karena kan masih di SMK ya, Bu. Jadi ratingnya masih 7 sampai 8, belum sampai 9 sih, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Baiklah, Ibu. Selanjutnya nih ya, Bu, ya, rencana Ya, apa yang Ibu lakukan ke depannya? rencananya ya, Bu. Iya. Ya itu tadilah, Bu, seperti yang saya ucapkan di atas tadi, ya pembelajaran itu berdiferensiasi. Yang terus ice breaking.
Terus lagi berpihak pada anak, Bu. Kita mendengarkan pendapat anak, kita mendengarkan apa kata-kata anak tentang berapa banyak PR pun yang kita buat terhadap mereka, kita harus mendengarkan mereka juga. Kenapa tidak mengerjakan PR? Seperti itu, Bu. Iya, baik, Bu. Inilah, kira-kira, Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan perencanaan Ibu ini, Bu? Oh, yang membantu saya ya, Bu. Yang pertama, itu tadi, yang pertama kepala sekolah lah, Bu. Tanpa kepala sekolah, saya tidak mungkin berdiri sendiri di sekolah itu, Bu, untuk mengatur anak-anak. Yang kedua, orang tua si murid. Karena kita ketahui, kita orang tua kedua bagi si anak dan pertama bagi orang tuanya, Bu. Yang ketiga, rekan-rekan sejawat. Mana tahu, masuk di lokal yang sama, kita harus saling curhat, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Jadi, Bu, ini kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana Ibu ini ke depannya, Bu? Ya, begini ya, Bu. Gayanya nggak butuh lama, Bu. Mungkin kalau menurut saya, kalau sudah saya ketahui apa penyebabnya, ya minggu-minggu ke depannya atau berikutnya, hari berikutnya masuk di lokal itu akan saya laksanakan dengan secepat mungkin, Bu. Supaya anak-anak ini suatu saat akan mengejar mimpi mereka dengan cara kita yang baik terhadap anak-anak, Bu. Iya, baik, Bu Inun. Ini adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, Bu, dalam menyukseskan rencana Ibu ini, Bu? Ada, Bu, itulah dukungannya itu tadi, Bu, termasuklah rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua, lingkungan sekolah juga lah, Bu. Termasuk semuanya lah, Bu. Jangankan jangankan sesama rekan sejawat, murid itu juga kalau memang sama-sama dikasih nasihat, mereka juga harus termasuk di dalam pendampingan saya. Iya, baiklah Ibu Itu, Bu. Inun. Iya, Bu, baiklah ya, Bu, ya. Semoga ini rencana Ibu ke depannya bisa terlaksana sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Iya, Ibu Bu. saat ini setelah kita berbincang-bincang, Bu? Lega karena supaya jangan saya sendiri yang mendengarkan sama-sama, jadi saya dengan senang hati gitu loh, Bu. Iya, syukurlah kalau begitu, Bu Inun. Kalau Ibu sudah merasa lega. Iya, Saya Bu. senang bisa Terima kasih mendengar ya, Bu Dewi cerita. ya atas iya, 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 Bu. Terima kasih, Bu, udah mendengarkan bincang-bincang saya dan solusinya sudah Ibu beri kepada saya. Iya, Bu, saya hanya sebagai pendengar ya, Bu, ya. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu Inun pada sore hari ini dan semoga rencana Ibu ke depannya bisa berjalan dengan secepatnya Ibu bisa lakukan. Selamat sore, Bu Inun. Keluh kesah saya, Bu. Selamat sore, Bu Dewi. Iya, Bu Inun. Ih, langsung saya stop ya, Bu Inun ya. Iyalah. Aksen, aksen, aksen. Musik. Tapi ada musiknya nih. Tapi ada musiknya. Mantap bang. Bukan banyak. Udah video aja. Berapa menitnya, Bu? Lupa pula nengok jam.
Selamat sore Bu Dewi, apa kabarnya pada hari ini? Apakah sehat? Selamat sore juga Bu Ainun, puji Tuhan sehat Bu. Ya, Tapi alhamdulillah. iya, Ya. tapi ada sedikit tergendala dalam hati saya Bu. Apa itu Bu? Mana tahu bisa saya bantu dengan doa ataupun solusi ucapan. Iya Bu, jika Ibu tidak sibuk, bisa kita berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Oh, tentunya Bu, iya, boleh saja Bu. Tentang apa itu Bu? Iya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu Inun nanti, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Begitu, Bu. Memangnya masalah tentang apa itu Bu? Mana tahu kan kita saling curhat. Bisa saya bantu tentang apa itu Bu? Silahkan. Begini, Bu. Ada satu siswa saya, Bu. Apabila masuk pelajaran itu dia tidak semangat, Bu. Terus bahkan tugas yang saya berikan juga tidak dikerjakannya, Bu. Itu yang membuat saya merasa bingung. Saya merasa ini juga pusing juga menghadapinya, Bu. Baik Bu Dewi. Kira-kira anak itu apakah sudah Ibu tanya berempat mata atau dari hati ke hati? Dibawa duduk ke depan atau ke kantor meja Ibu berada? Apakah pernah Ibu lakukan seperti itu Bu Dewi? Iya, Bu, saya pernah melakukannya, Bu. Saya sudah berbincang-bincang kepada dia juga. Bahkan saya kan juga punya grup untuk kelas saya kan, Bu. Jadi saya sudah langsung chat orang tuanya dan orang tuanya juga sudah saya tanya-tanya, Bu, begitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi, menurut Bu Dewi, setelah Ibu amati gitu, setelah cerita-cerita dengan anak dan cerita dengan orang tuanya, kira-kira kenapa si anak itu nggak mau belajar dengan Ibu? Apa penyebabnya? Ataukah ada apa Ibu marahi, Ibu bentak, atau apalah itu tentang si anak ini? Seperti itu, Bu. Iya, Bu, setelah saya amati, Bu, dan saya tanyakan langsung kepada siswa tersebut, Bu, ternyata dia tidak suka yang namanya saya itu melakukan pengajaran itu ceramah aja terus, selalu ngasih tugas seperti itu. Dan saya juga udah bertanya kepada orang tuanya, ternyata anak ini dia anak yang termasuk tidak mau diam, termasuk ke dalam kinestetik, Bu. Jadi dia harus ada sesuatu yang dikerjakannya, Bu. Dia tidak boleh duduk dan mendengarkan gitu saja, Bu. Begitu, Oh, Bu. anaknya aktif ya, Bu ya? Iya, Bu, anaknya aktif. Jadi dia tidak suka yang namanya ceramah, terus dijelaskan, kemudian dikasih tugas. Dia tidak suka seperti itu, Bu. Makanya dia berkata dia malas, Bu, begitu. Oke. Kalau menurut Ibu, kira-kira ke depan nih apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Iya, yang saya harapkan dari anak tersebut itu ke depannya, Bu, saya berharap anak ini mau semangat dalam belajar agama bersama saya seperti teman-temannya yang lain, Bu. Dan dia juga mau mengerjakan tugasnya, Bu, seperti itu. Oh, gitu ya Bu Dewi ya. Iya, Bu. Kalau begitu Bu, apalah yang Ibu rasa yang bisa memotivasi anak tersebut untuk ditingkatkan supaya anak itu mau belajar gitu Bu? Supaya Iya. jangan bermalas-malasan ya Bu ya. Apalagi mungkin rumah dia atau jauh atau naik dibecakkan. Jadi apalah yang memotivasi supaya anak tersebut mau supaya belajar, Bu, menurut Ibu? Iya, Bu. Jadi menurut pengamatan saya kan, Bu, selama ini metode yang saya lakukan itu kurang, Bu. Jadi
anak itu kurang termotivasi dalam pembelajaran. Sehingga dia malas dalam mengerjakan tugasnya juga, Bu. Jadi yang mau saya lakukan ke depannya itu, Bu, untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, Bu, seperti itu. Kemudian saya mungkin memperbanyak, praktik itu, Bu, supaya anak tersebut bisa mengeluarkan pengetahuannya tanpa mengerjakan menulis begitu, Bu, dengan langsung tindakan seperti itu, Bu. Dan saya juga akan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat belajar bersama dengan saya, Bu, seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Kira-kira Ibu sebutkan tadi ada metode. Kira-kira yang cocok untuk metode cara anak itu supaya mau belajar, metode apa ya, Bu? Supaya dia aktif belajar, jangan seperti yang diharapkan seorang guru kepada muridnya lah, Bu. Iya, Gimana ya? Bu. Oh, ada, Bu. Jadi ini, saya juga pernah melakukan metode ini di kelas lain ya, Bu, ya. Dan hasilnya bagus, Bu. Semua siswa ikut terlibat dalam melaksanakan pembelajaran, Bu. Baik itu yang anaknya audio, terus visual dan kinestetik seperti anak ini. Mungkin saya akan membuat pembelajaran dengan beraneka Bu, beraneka Metode. berdiferensiasi gitu, Bu. Jadi saya akan menyediakan nanti ini metode pembelajaran yang berbeda-beda. Saya akan menyediakan video juga, itu buat anak yang visual, kemudian saya akan membuat praktek langsung itu buat anak yang kinestetik, kemudian saya akan memberikan Mendengarkan, ya termasuklah mendengarkan keluh kesah mereka ya, Bu Iya, ya. iya, Bu, seperti itu. Dengan bermain game juga untuk anak yang kinestetik ini supaya dia juga bisa ini, bisa tidak biar dia tidak merasa bosan di dalam kelas, Bu, seperti itu, Bu. Iya, oke. Sangat baik saran yang Ibu lakukan itu nantinya. Iya. Jadi setelah Ibu perhatikan seperti itu, jadi kira-kira ratingnya berapalah kalau kita buat angka dari 1 sampai 10, berapalah Ibu taruh misalnya lah, ataukah dari 0 ke 1, atau ada peningkatan atau penurunan, bagaimana ya, Bu ya? Oh, rating tingkat keberhasilannya nanti mungkin setelah saya melaksanakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi ini, saya pikir rating 1 sampai 9 itu bisa di rating 8 sampai rating 1 sampai 10 itu rating 8 sampai 9 bisa, Bu. Alhamdulillah, berarti Ibu sebagai guru pendidik yang bagus. Baiklah, selanjutnya kira-kira ya, Bu ya, apalah langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk memotivasi anak tersebut? Iya, yang akan saya lakukan itu, Bu, saya akan sesegera mungkin menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi ini, Bu, yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan atau games-games yang menarik, begitu, Bu. Jadi, serta saya juga ini akan mengupdate segala informasi terkait mengajar yang berpihak pada murid juga, Bu. Dan saya juga akan upgrade diri saya melalui berbagai pelatihan-pelatihan, Bu, supaya saya juga mampu menjadi guru yang baik begitu, Bu. Supaya Sehingga tercapai tujuan pembelajaran itu baik bagi murid dan bagi saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Seperti itu, Bu. jadi guru profesional lah ya, Bu ya. Iya, Bu, seperti itu loh, Bu. Jadi kira-kira untuk membantu Ibu dalam melaksanakan itu siapa ya, Bu? Yang Ibu harapkan untuk membantu Ibu itu? Iya, Bu. Saya butuh bantuan dari ini, Bu, kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan dari wali murid, begitu, Bu. Itulah support yang saya butuhkan, bantuan dari mereka, Bu. Seperti itu dalam tercapainya pelaksanaan rencana saya ini, Bu. Oh, gitu ya, Bu Dewi ya. Bu.
Kira-kira berapa lama ya Bu Dewi waktunya untuk melakukan perubahan tersebut? Jangka lama atau jangkanya dekat gitu Bu? Sepertinya Bu, untuk pelaksanaan rencana ini tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan sesegera mungkin, Bu. Hanya saja pencapaiannya nanti membutuhkan waktu yang lama. Karena kan tidak ada yang instan saat ini ya, Bu ya. Semua itu butuh waktu atau proses untuk melihat hasilnya ke depan, Bu. Oh, iya. Jadi yang pastinya kapanlah kira-kira yang cocok Ibu untuk melaksanakan perubahan tersebut? Secepatnya, Bu, saya akan menerapkannya agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan murid dan saya juga sebagai pendidik, Bu. Iya. Seorang pendidik itu harus seperti itu. Kemudian Bu Dewi ya, apa yang akan Ibu lakukan komitmen yang berikutnya ke depannya, Bu? Iya, Bu, komitmen saya itu, Bu, saya akan melaksanakannya secara konsisten, secara terus-menerus, Bu. Kemudian saya akan terus juga belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah, di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya, Bu, sebagai seorang pendidik. Jadi, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga keadaan saya selalu dirindukan oleh siswa, Bu. Baiklah Bu, baik. Kalau begitu dukungan dari pihak luar, jadi siapa saja yang Ibu harapkan ya Bu? Iya, ngomong Ibu juga nggak apa-apa. Jadi dukungan dari luar siapa yang Ibu harapkan untuk membantu terlaksananya komitmen Ibu tersebut? Baiklah, Bu. Dukungan yang saya butuhkan itu kalau sarana dan prasarana itu sudah ada ya, Bu ya. Nah, dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat juga sudah saya dapatkan, Bu. Jadi yang saya perlukan saat ini adalah dukungan dari diri saya sendiri, Bu, supaya saya konsisten dalam melaksanakannya dan saya boleh sesegera mungkin melakukannya, Bu. Begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu Dewi ya. Semoga rencana Ibu itu akan sukses suatu hari nanti ya Bu. Setelah Ibu curhat kepada saya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui solusi-solusinya, cara mengatasinya, dan sebagainya, Bu? Perasaan Ibu? Iya, Bu, perasaan saya sangat senang, Bu, sangat lega, sangat bahagia. Unek-unek yang dalam hati saya, terus permasalahan yang selama ini saya rasakan sudah mulai dapat penerangan dan saya sudah menemukan solusinya dari percakapan kita saat ini, Bu. Syukurlah Bu, syukur. Semoga ke depan ini tidak ada lagi anak-anak kita seperti yang Ibu alami itu ya. Dan iya, Bu. adakah lagi yang pengen Ibu sampaikan kepada saya, mana tahu saya bisa membantunya? Sepertinya tidak ada, Bu. Itu saja dulu. Tapi nanti lain waktu kalau saya punya permasalahan lagi, saya bisa curhat lagi kepada Ibu ya, Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu. Saya sangat senang mendengar cerita Ibu. Semoga saya pun dapat pelajaran dari yang Ibu jalani seperti itu. Selamat sore dan semoga sukses ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Selamat sore, Bu. Iya.